Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus masjid Al-Islamiyah beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para ustaz, para guru, segenap tokoh masyarakat, dan yang saya hormati juga hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islamiyah yang semoga semuanya dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang terima. Insya Allah kita melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah, dan sudah hari yang keempat kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan, masih di permulaan Ramadan. Artinya masih terbuka panjang kesempatan kita untuk meraih segala macam keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah Sayyidis Syuhur, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan rahmat, bulan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan, bulan diturunkannya Al-Quran. Itu artinya seluruh kebaikan terkumpul di bulan Ramadan ini. Kalau di masa-masa yang terdahulu, di waktu-waktu sebelum bulan Ramadan, kita beribadah dengan biasa-biasa saja, maka hendaklah ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita gunakan kesempatan, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan badan kita yang sehat, kesempatan yang ada untuk kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena betapa besar untuk kita umat Rasulullah khusus di bulan Ramadan ini. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah hendaklah kita memiliki perencanaan, memiliki persiapan sedari awal Ramadan dimulai, agar ibadah kita ini bisa kita pertahankan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Saya memberikan tips yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak berdoa di dalam bulan Ramadan ini, dan kita tanamkan niat yang sungguh-sungguh untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya. Karena setiap amal ibadah yang kita niatkan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan Allah mudahkan untuk kita bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua apa? Hendaklah kita memiliki pengetahuan, wawasan mengenai amaliyah fikih seputar amalan Ramadan, agar kita beribadah itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya sekedar semangat di awal. Tetapi kalau kita mengetahui satu keutamaan amalan, maka kita akan termotivasi atau sungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Sebagai contoh misalnya hadis mengenai sholat qiyamul lail. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dengan iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menebus dosa-dosa kita di masa-masa sebelum bulan Ramadan dari tahun
kebaikan yang kita kerjakan, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa keburukan di masa lalu. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita memiliki target dalam beribadah, Bapak Ibu rahimahumullah, ketika berada di bulan Ramadan ini. Kalau orang lain bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, maka kita pun harus bisa dengan segenap ikhtiar dan upaya. Baik itu bacaan kita fasih atau tidak fasih, hendaklah kita luangkan kita membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian kalau orang lain bisa setiap malam hadir salat tarawih, kita pun harus bisa, Bapak Ibu rahimahullah. Kalau ternyata ada uzur, ada halangan yang mengharuskan kita tidak bisa hadir berjamaah di masjid, dilanggar di mushola, maka bisa kita kerjakan di rumah, baik berjamaah dengan keluarga kita atau kita mengerjakan sendiri saja. Jangan sampai kita terlewatkan sekurang-kurangnya mengerjakan sholat malam meskipun hanya sholat tarawih. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, karena sekurang-kurangnya amal ibadah di bulan Ramadan ini ada 3 amalan utama. Selain amal-amal kebaikan yang lain, kita bisa definisikan 3 amalan utama yang harusnya kita bisa pertahankan, kita istiqomahkan di dalam mengamalkannya. Yang pertama adalah amalan sholat. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kita hendaklah memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita. Kalau di waktu-waktu sebelum Ramadan kita hanya mengerjakan sholat yang wajib saja, yang fardu, yang 5 waktu saja, maka ketika berada di bulan Ramadan ini hendaklah kita bisa menyempurnakan, menambah dengan mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang wajib di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan ganjaran sama seperti melaksanakan 70 kali amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, maka nilai pahalanya sama seperti dia mengerjakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Jadi yang wajib dan yang sunnah itu ada, salah satunya adalah sholat fardu. Sholat kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, kalau yang lain apa itu? Kalau baca Al-Quran, berzikir, istighfar itu sunnah. Ada lagi yang dikatakan wajib itu salah satunya zakat. Nah, zakat itu termasuk sedekah wajib. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa orang kok zakat fitrah atau apa namanya zakat harta kok harus menunggu datangnya bulan Ramadan? Karena memang ketika berada di bulan Ramadan, nilai pahala ganjarannya Allah berikan balasan berlipat ganda. Itu tadi, amalan wajib jadi sunnah, amalan sunnah jadi wajib pahalanya, amalan wajib menjadi 70 kali wajib. Nah itu, makanya banyak orang juga berlomba-lomba berumrah di bulan Ramadan ini. Karena apa? Umrah di bulan Ramadan sama seperti mengerjakan ibadah haji yang wajib. Nah itu, jadi kita tingkatkan kualitas sholat kita. Tidak hanya sholat yang wajib, yang sunnah-sunnah Bapak Ibu rahimahullah, ya qobliyah ba'diyah seperti ini. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, kalau kita sholat tarawih, usahakan tetap mengerjakan ba'diyah isya. Karena sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat sesudah isya itu lebih utama kedudukannya daripada sholat tarawih yang 20 rakaat ini, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita demi mengambil keutamaan yang yang kecil, yang besar dilepaskan karena tidak paham kan. Nunggu tarawih duduk. Nah, jadi kerjakan kalau tidak ada uzurnya, kerjakan ba'diyah isya baru kita ikut tarawih. Nah begitu. Kemudian apa lagi? Baca Al-Quran. Selalu kita bertilawah. Saya ulang kembali, jangan sampai selama di dalam bulan Ramadan ini sehari kita berlalu tidak ada bacaan Al-Quran kita. Jangan banyak-banyak, hanya beberapa ayat saja, hanya beberapa menit saja. Luangkan waktu, karena betapa besar seandainya kita tahu Al-Quran ini, kata Rasulullah, nanti akan menjadi yang memberi syafaat, yang memberikan pertolongan
kepada orang yang senantiasa membacanya ketika di dunia, nanti ketika di hari perhitungan amal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, jangan kita lupa amalan utama yang berikutnya adalah amalan bersedekah atau berinfak. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya bersedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah itu orangnya dermawan. Ketika berada di bulan Ramadan, semakin bertambah kedermawanan Rasulullah untuk berinfak dan bersedekah. Nah, makanya itu ketika bulan Ramadan kan ada diberikan giliran memberikan untuk buka puasa, itu keutamaannya besar Bapak Ibu. Barang siapa yang memberikan makan dan minuman untuk orang yang berpuasa, kata Rasul, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, tapi bukan berarti tidak puasa kita. Kalau gitu nggak usah puasa, sudah saya sediakan tiap hari, uang saya banyak. Bukan begitu maksudnya Bu, Pak. Jadi kita tetap puasa. Kalau kita bisa setiap hari menyisihkan, mungkin hanya menyumbang air saja, menyumbang kue saja, semampu kita, itu bagian dari keutamaan yang besar. Sampai-sampai Rasulullah menganjurkan, jauhkanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma atau seteguk air. Nah, itu saking Rasulullah menekankan untuk kita tidak melewatkan sedekah dan infak. Meskipun hanya 1.000, 2.000 yang kita keluarkan, itulah yang menjadi tabungan amal kita yang sesungguhnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tanamkan niat yang sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah, Allah berikan kita kesehatan, kelancaran dalam beramal, kemudahan dalam mencari rezeki, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, derajat orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dosa sebagaimana bayi yang baru terlahir ke dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila